Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Mardiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal A2 Angkatan 22. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut dan batas wilayah perjanjian menurut UNCLOS. Apa itu ekosistem? Jadi ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan sekitarnya. Ekosistem juga dikatakan suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, jika kita membahas tentang ekosistem laut atau biasa juga disebut dengan ekosistem bahari, ekosistem ini merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Jadi ekosistem ini terdiri dari 3 ekosistem, yaitu ekosistem perairan laut dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Nah, di laut juga terdapat banyak sekali ekosistem, diantaranya ekosistem estuari. Ekosistem estuari ini berada di wilayah campuran atau sungai dan laut. Contohnya tuh ekosistem hutan mangrove. Nah, itu kan bercampur. Nah, yang kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ini berada di laut paling dalam atau laut terdalam. Ekosistem laut ini adalah ekosistem yang tidak terkena matahari sama sekali. Jadi, organisme yang hidup di perairan air dalam ini adalah ikan-ikan yang hanya memancarkan cahaya dari dirinya sendiri dan juga predator. Yang ketiga ada ekosistem pantai batu. Ekosistem ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan laut dan juga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Nah, di dalam ekosistem pantai batu hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Yang keempat itu ada ekosistem pantai pasir atau pasir pantai. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Ekosistem ini selalu terpapar sinar matahari yang kuat dan juga selalu terkena deburan ombak laut. Yang kelima itu ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal hingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup adalah bintang laut, jenis ikan, dan terumbu karang. Ya, itu tadi beberapa ekosistem di wilayah perairan laut. Nah, kita sebagai manusia harus selalu menjaga dan melestarikannya, karena ekosistem laut ini sangat bermanfaat dan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Contohnya saja, kita dapat membuat makanan dari hasil laut serta minuman. Jadi yang kedua itu kita akan membahas tentang batas wilayah laut menurut perjanjian UNCLOS. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorial sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Jadi di sini UNCLOS 1982 memiliki pengetahuan yang cukup luas, mulai dari zona maritim dapat diklaim oleh suatu negara tentang riset kelautan, populasi, polusi, hingga prosedur penyelesaian sengketa di antara negara-negara. Jadi, pembagian laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 menurut Wahono dan Abdul Atsar dalam buku Ajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif, atau bisa disebut ZI, salah satu ketentuan dalam konvensi hukum laut yang amat penting bagi Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif.
Z diukur dari garis dasar selebar 200 mili ke arah laut terbuka. Adanya zona ekonomi eksklusif membuat Indonesia memiliki kewenangan pertama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut. Namun, Z juga termasuk kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut. Pemasangan ini tetap mengacu pada peraturan hukum laut internasional, batas landasan kontingen serta Z. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari jarak 12 mil laut dari garis dasar baseline ke arah laut lepas. Garis dasar ini merupakan garis khayal yang menghubungkan titik ujung terluar pulau. Sedangkan laut teritorial berarti laut yang terletak di antara batas teritorial. Negara memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap laut hingga batas laut teritorial. Namun, negara juga wajib memberikan izin dan menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik untuk penerbangan ataupun pelayaran. Zona landas kontinen. Landas kontinen merupakan laut secara geologis maupun morfologis, menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona landas kontinen diukur dari garis dasar, yakni jarak paling jauh ialah 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak di dua landas kontinen, yakni Asia dan Australia. Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menyediakan pelayaran lintas damai di dalam garis batas landas kontinen. Jadi, berdasarkan hasil UNCLOS pada 10 Desember 1982 yang diadakan di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.000.000 lebih km dengan laut teritorial sesuai dengan aturan yang tulis sebelumnya, yaitu sejauh 12 mili dari garis pantai.